Selamat pagi Bapak Ibu dosen maupun guru penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya I Gusti Komang Okta Andika dengan NIM 203125778348. Saya berasal dari Bali. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Tabanan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Pak. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya dan sehat selalu ya. Iya. Jadi Iya, Pak. untuk menambah semangat kita di pagi hari ini ya. Jadi jika Bapak bilang selamat pagi, nanti kalian balas dengan apa? Pagi. Iya, tangannya gimana? Ayo. Ya, nanti ya. Iya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ayo, ulang sama Pak. Ayo, ulang. Kita ulang. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Ya, sudah semangat ya. Jadi semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak ingatkan juga ya. Jadi di masa pandemi ini, jadi kalian harus tetap mengingat jadi anjuran pemerintah ya dengan 3M. Jadi tetap ikuti protokol pemerintah. Jadi dengan menjauhi kerumunan dulu. Jadi rajin mencuci tangan serta menggunakan masker jika bepergian ya. Itu diingat lagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jadi Bapak ajak kalian untuk berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Beberapa teman kalian sudah minta izin ke Bapak tidak bisa ikut pembelajaran kali ini. Jadi bagi yang bisa hadir sekarang bisa diisi presensinya di Google Classroom ya. Bapak sudah share linknya di sana, jadi bisa diisi di sana untuk presensinya. Nah, sekarang Bapak izin share screen dulu ya anak-anak. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang rumus perkalian, jumlah dan selisih sinus serta kosinus ya. Jadi ini materi yang akan kita bahas. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus jumlah dari sinus, kosinus, dan tangen ya, maupun sudut ganda dan sudut pertengahan ya. Jadi ini nanti materi terakhir di di bab jumlah dan selisih dua buah sudut ya. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini, itu yang pertama, membuat perunutan rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang kedua, menjelaskan rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang ketiga, menjelaskan cara menentukan nilai perkalian sinus dan kosinus. Yang keempat, membuat penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kelima, menjelaskan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang keenam, menjelaskan cara menentukan jumlah selisih sinus dan kosinus. Yang ketujuh, menyusun penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan perkalian sinus dan kosinus. Terakhir, menyusun penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Itu untuk IPK-nya ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini, itu yang pertama. Jadi, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus. Melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menjelaskan rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menjelaskan cara menentukan nilai perkalian sinus dan kosinus. Nomor 4, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menjelaskan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nomor 6, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menjelaskan cara menentukan nilai jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang ketujuh, kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tentang perkalian sinus dan kosinus. Dan yang terakhir,
Melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Trigonometri banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita mau lihat nanti ya. Bapak cuma menampilkan salah satu saja. Jadi, misalnya Bapak punya gambar gunung seperti ini. Jadi, dengan trigonometri kita bisa menentukan ketinggian dari gunung ini ya. Jadi, ketinggian dari gunung bisa kita tentukan. Jadi, asalkan jarak, misalnya kalian di sini berdiri ya, jadi pengamat dengan ke gunung itu diketahui jaraknya berapa, terus sudut pandang atau sudut elevasi ke puncak gunungnya diketahui ya. Jadi kita bisa menentukan tinggi dari gunung ini ya. Itu contoh dari salah satu manfaat trigonometri ya. Jadi masih banyak sebenarnya lagi manfaat tentang trigonometri. Jadi kalian bisa cari nanti lagi ya di sumber-sumber lain ya. Pak, lanjut ke materi prasyarat ya. Jadi sebelum kita menurunkan rumus perkalian jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus ya, jadi ada materi prasyarat yang harus kalian ingat lagi gitu ya. Jadi kalian harus ingat tentang rumus sinus dan kosinus jumlah dan selisih dari dua buah sudut ya. Nah, ada yang masih ingat tentang rumus sinus jumlah dan selisih dari dua sudut dulu. Nah, rumus sinusnya. Siapa yang mau pendapat? Silakan. Yuk, silakan anak. Yuk. Saya Pak. Ya, silakan. Sin alfa plus beta Torik sama ya. dengan Ya. sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Jadi yang pertama sin alfa Sin ditambah alfa beta plus beta ya sama dengan sin sin alfa alfa kali cos beta cos beta tambah apa kurang? ditambah Tambah cos alfa kali sin beta. Ya, udah benar ya, udah bagus sekali ya. Itu yang sin alfa plus beta ya. Yang selisih sekarang. Ya, silakan yang selisih. Siapa mau pendapat? Ini Torik sudah tadi. Ayo, siapa lagi? Ayo. Torik lagi, silakan kalau mau Torik lagi. Sin alfa min beta. Ya, Torik dulu, nanti gue bintang. Ya. Torik, ya silakan Torik. Nah, sin alfa min beta sama dengan sin alfa kali cos beta min cos alfa kali sin beta. Ya, jadi sin alfa kurang beta nanti sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Ya, jadi ini rumus jumlah dan selisih dari sinus ya. Jadi masih ingat, udah bagus ya. Berikutnya, yang kosinus. Siapa mau pendapat? Silakan. Yuk, yang kosinusnya. Silakan, yang kosinus siapa mau pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Ya, jadi cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Itu yang cos jumlahnya ya. Yang selisih, cos alfa min beta. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Ya, cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Ya, jadi ini yang rumus untuk kosinus jumlah dan selisih ya. Jadi ingat lagi. Jadi sudah bagus ya. Kalian masih ingat tentang rumus jumlah dan selisih dari sinus maupun kosinus ya. Jadi ini nanti kita pakai untuk menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus ya. Nah, misalnya Pak punya sudut 60 derajat dan 30 derajat ya. Jadi kita cari di soal ini perkalian dari sin 60 derajat dikalikan dengan sin 30 derajat ya. Itu akan sama dengan setengah akar 3 kali setengah. Jadi nilai ini kita bisa dapatkan dari tabel trigonometri. Nah, jadi karena dia sudut istimewa,
Jadi setelah dikalikan tuh hasilnya nanti adalah 1/4 akar 3 ya. Berikutnya, Bapak punya cos 120 derajat dikurangi dengan 105 sin dari 150 derajat ya. Sama ya, karena ini adalah sudutnya istimewa, jadi tinggal kita kurangi ya. Jadi nilainya lihat di tabel. Dan setelah dikurangi, hasilnya dapat adalah min setengah kurangi setengah itu adalah negatif 1 ya, atau min 1. Jadi nilainya ini bisa kita dapat dari tabel trigonometri ya, ataupun hubungan di kuadran sudut berelasi di setiap kuadran ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudutnya tidak istimewa ya? Jadi seperti ini. Jadi Bapak misalnya punya sudut 105 derajat dan 75 derajat ya. Nah, berapa hasil perkalian antara sin 105 derajat dan sin 75 derajat? Yang kedua, Bapak punya pengurangan ya. Ini sudutnya sama, jadi Bapak kurangi sekarang. Cos 105 derajat dikurangi dengan sin 15 derajat. Ya, bagaimana cara ngitungnya? Ya, gimana cara ngitungnya? Kalau dia bukan sudutnya tidak istimewa, gimana cara ngitung? Ada yang bisa? Nilai ini dapat dari mana? Pakai kalkulator, Pak. Ya, jadi sin 105 bisa dicari dengan kalkulator ya. Boleh. Sin 75 juga pakai kalkulator nyari boleh ya. Nanti hasilnya tinggal dikalikan. Itu boleh ya. Jadi ada cara lain lagi yang bisa kita gunakan ya. Jadi kalau yang pertama ini ada namanya rumus perkalian sinus dan kosinus ya. Di sini perkalian sin dan sin dia ya. Jadi pakai rumus itu nanti perkalian. Terus yang ini selisihnya jumlah dan selisih. Ya, jadi bisa kita gunakan rumus jumlah dan selisih ya. Sinus serta kosinus. Nah, sekarang bagaimana bentuk rumusnya? Ini akan kita temukan melalui pengerjaan LKPD ya. Nah, jadi Bapak sudah mengunggah LKPD dan handout di Google Classroom. Jadi kalian bisa download di sana tentang LKPD dan handoutnya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelompok ya. Jadi silahkan kalian diskusikan LKPD yang sudah kalian download di Google Classroom, di grup WA kalian masing-masing. Nanti hasil diskusinya kalian screenshot ya, nanti kirim ke WA Bapak. Nanti apa akan nilai di sana keaktifan diskusi kalian ya. Terus LKPD-nya, hasil LKPD-nya kalian juga unggah di forum di Google Classroom. Ya, nanti di sana kalian bisa saling berkomentar ya. Jadi melihat hasil pekerjaan temannya bisa dikomentari nanti di sana. Jadi, kalian saling berkomentar ya, saling berdiskusi juga di sana ya. Berikutnya, jika kalian ada pertanyaan terkait pengerjaan LKPD gitu ya, kalian boleh diskusikan di grup besar kita ya di kelas 11 MIPA 8. Jadi nanti kita gunakan grup itu untuk forum diskusi kita ya. Bisa mengerti anak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti kita juga akan ketemu lagi ya di meeting berikutnya. Jadi saat presentasi hasil pengerjaan LKPD ya. Jadi Bapak akan meminta beberapa perwakilan siswa untuk menyampaikan hasil diskusi LKPD-nya ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Untuk pendahuluannya sampai di sini ada pertanyaan nggak? Anak-anak, silakan. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Ya, kalau Tidak, Pak. kalau tidak, pendahuluannya Bapak akhiri dulu ya. Nah, sampai ketemu nanti di meeting berikutnya. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Pak. Berikut ini tampilan dari Google Classroom untuk kelas 11 MIPA 8. Jadi mereka sudah saya buatkan tugas seperti ini. Jadi rumus perkalian jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi di sini sudah saya lampirkan LKPD yang nantinya bisa mereka download dan diskusikan di WA Group. Terus handout juga yang mereka bisa pelajari. Terus absensi yang bisa mereka isi nanti saat pembelajaran. Berikut ini tampilan dari handout yang bisa di-download oleh siswa di Google Classroom. Jadi pada handout ini sudah saya lampirkan materi yang akan dibahas saat pengerjaan LKPD. Ini tampilannya seperti ini. Berikut ini tampilan dari LKPD yang di-download oleh siswa di Google Classroom. Jadi LKPD ini yang nantinya akan mereka diskusikan di grup WA mereka masing-masing. Ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari screenshot diskusi siswa di WA grup mereka yang sudah dikirimkan ke WA saya. Tampilannya seperti ini. Siswa sudah saya minta untuk mengunggah hasil diskusi LKPD mereka pada forum di Google Classroom.
Jadi tampilannya seperti ini, sudah ada beberapa kelompok yang mengunggah hasil diskusi mereka. Jadi nanti siswa bisa saling komentar di sini terkait pengerjaan dari setiap kelompok mereka masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, kita ketemu lagi di meeting hari ini ya. Pak. Pak. Jadi sekarang Bapak minta salah satu dari kalian ya. Jadi kalian mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya ya. Nah, silakan. Siapa yang mau bersedia? Saya Pak. Ya, silakan. Silakan, Nak. Langsung saja saya share screen ya Pak. Ya, silakan, Nak. Silakan. Sebentar. Sudah kelihatan? Ya, sudah, Nak. Sudah. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan pada pertemuan kali ini untuk mempresentasikan kegiatan 1. Jadi, perkenalkan nama saya Agung Maharani, absen 1 dari kelas 11 MIPA 8. Jadi, yang pertama itu ada menentukan rumus perkalian sinus dan kosinus, sin A, sin B, kurang kosinus jumlah dan selisih dua buah sudut. Jadi rumusnya itu cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A kali sin B. Dan cos A min B plus cos A cos B kali cos A kali sin B. Jadi itu langsung saja dikurangin dan mendapatkan hasilnya yaitu cos A min B sama dengan cos A min B sama dengan min 2 sin A sin 1. Jadi sin A sin B sama dengan 1/2 cos A plus B min cos A min B. Jadi itu untuk menentukan rumus perkalian sinus dengan sinus sin A kali sin B kurang kosinus jumlah 2 selisih 12 sudut. Jadi yang selanjutnya yang kedua itu ada untuk menentukan rumus perkalian. Tar dulu, Nak. Ya, tar ya. Kita bahas yang pertama dulu. Ayo, silakan ditampilkan yang pertama dulu lihat. Gimana yang lainnya? Udah benar nggak penurunan rumusnya ini? Ya, nomor 1. Perhatikan semua. Udah benar nggak? Dari diskusi kalian yang lain. Ada yang punya? Benar. Udah benar? Benar, Pak, benar. Sin A kali sin B Pak. sama dengan setengah kali cos A tambah B dikurangi cos A min B. Benar ya? Setengah apa min setengah? Setengah itu, Pak. Setengah. Berapa yang benar? Setengah apa minus setengah? Ayo, setengah apa minus setengah? Iya, ini negatif 2 ya. Nah, jadi negatif 2 di sini kan dibagi dengan negatif 2 artinya ya. Jadi min setengah jawabannya ya. Bukan setengah nanti ya. Ini jangan sampai keliru nanti rumusnya. Ya. Ya, Ini Pak. negatif setengah nanti. Ya, min setengah cos A plus B dikurangi cos A min B ya. Ini nanti. Iya, Nah, Pak. itu kelirunya ya. Jadi rumus untuk sin A kali sin B nanti yang didapat adalah min setengah cos A plus B min cos A min B. Itu ya yang benar ya. Jadi biar nggak salah nanti rumusnya yang didapat ya. Yang lainnya berapa dapat? Sama setengah juga. Kelompok lain? Saya min setengah, Pak. Oh ya. Ini setengah ya. Nah, ini mungkin salah waktu pembagiannya ya. Ya, nggak apa-apa. Udah bagus ya. Jadi sudah benar dikurangi. Ini mungkin salahnya saat pembagian tadi ya. Nah, ini gunanya kita diskusi nanti tahu di mana salahnya nanti ya. Ini Bapak minta beberapa untuk menampilkan ininya ya. Itu yang lainnya Pak kira sama ya cara penurunan rumusnya ya. Ada pertanyaan untuk yang penurunan rumus kali dulu? Ya, bisa. Bisa, Pak. Ya.
kita lanjut ya. Kita lanjut yang kegiatan 2. Silakan, ada yang mau? Silakan di stop. Terima kasih ya, Agung. Iya, Pak. Ya, Maharani. Sekarang ada yang mau untuk yang kegiatan belajar 2? Silakan. Ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Saya, Pak. Ya, Tori, silakan. Saya akan mulai presentasi kegiatan peserta didik 2. Yang nomor 1. Sin alfa kali cos beta sama dengan setengah sin alfa plus beta tambah sin alfa min beta. Jadi yang pertama-tama kita substitusikan nilai alfa sama dengan setengah A plus B dan beta sama dengan setengah A min B. Menjadi setengah sin kali setengah A plus B ditambah setengah A min B ditambah sin setengah A plus B min setengah A min B. Lalu menjadi setengah dikali setengah A tambah setengah B ditambah setengah A min setengah B ditambah sin setengah A ditambah setengah B min setengah A dikali setengah B. Dan akan menjadi setengah sin A plus sin B. Lalu kita masukkan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B sama dengan sin A plus sin B. Jadi sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Ya. Itu untuk nomor 1-nya. Ya. Nomor 2-nya. Ya, cukup, Tori. Itu nomor 1 ya. Jadi 2 dan berikutnya kan sama gitu ya. Nomor 1 silakan kalau ada yang ingin diskusikan, ayo. Ada yang belum mengerti, jadi kita diskusikan di sini. Mana dapat, Tori? Itu dimisalkan, Pak. Ya. Misalkan alfa plus beta sama dengan A dan alfa min beta sama dengan B. Lalu dieliminasi. Oh. Makanya dapat segitu. Ya, jadi Saya lupa nulis. Oh ya, di sini nanti dilengkapi ya biar nggak langsung muncul seperti ini, nanti menyebabkan kebingungan ya. Jadi temennya mungkin juga kebingungan kalau lihatnya seperti ini gitu ya. Dah bagus ya. Jadi itu dieliminasi seperti bilang tadi ya. Jadi alfa plus beta ini ya di rumus ini dimisalkan dulu gitu ya. Dimisalkan dengan di sini Pak misalkan dimisalkan dengan A ya. Alfa plus beta sama dengan A, alfa min beta itu sama dengan B. Nanti dieliminasi dapat hasilnya seperti ini dalam alfa dan beta ya. Terus yang inilah nilai alfa dan beta yang disubstitusikan ke rumus yang dapat tadi, rumus perkalian gitu ya. Nah, yang pertama diganti ke rumus yang sin A kali cos B ya. Nah, jadi yang ketiga ini diganti ke sini, jadi semua alfa tambah betanya diganti atau disubstitusi dengan bentuk ini ya. Nanti hasilnya diturunkan seperti ini. Pak rasa kalian udah bisa ya menurunkan ini perhitungannya didapat seperti ini bentuknya. Jadi dari beberapa hasil LKPD, diskusi LKPD yang kalian tadi share ya, jadi presentasikan ya. Jadi sudah hampir semua bisa diselesaikan dengan baik ya. Jadi ada beberapa saja yang mungkin kurang ditambahkan ya. Jadi dari hasil akhirnya tadi perhitungan mungkin salah. Jadi yang pertama ya. Jadi yang kedua juga permisalannya dilengkapi lagi ya. Jadi sudah bagus ya. Jika kalian sudah bisa menemukan rumus untuk perkalian jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus ya. Sekarang kita lanjut ya. Izin Bapak share screen dulu anak. Nah, sekarang siapa yang mau menyebutkan ulang tentang perkalian sinus serta kosinusnya? Di rumusnya seperti apa yang didapat? Tadi udah dapat di LKPD ya, jadi kita cuma tuliskan ulang aja ya. Yang pertama? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Sin alfa dikali sin beta sama dengan setengah cos alfa plus beta setengah apa min setengah? min setengah, Ya. sorry Pak. Cos alfa plus beta Ya. min cos alfa min beta. Ya, itu yang sin A kali sin A kali sin B-nya ya. Berikutnya. Yang kedua. Ya, cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Ya. Jadi kalau sini Bapak pakai A ya, jadi cos A kali cos beta
setengah kali cos A tambah beta tambah cos A min beta. Jadi penamaan sudut saja ya, nggak masalah ya. Berikutnya nomor 3. Sin A dikali cos B sama dengan setengah sin A plus B plus sin A min B. Ya, sin A kali cos B sama dengan setengah kali sin A tambah B ditambah sin A min Plus. B ya. Ya. Terakhir, Cos A dikali sin B sama dengan setengah sin A ditambah B dikurangi sin A dikurangi B. ya. Nah, bagus ya. Ini perkalian sinus serta kosinus yang didapat tadi ya. Jadi sudah bagus. Jadi kita kalian sudah bisa menurunkan rumusnya ya. Nah, sudah bagus sekali ya. Baik anak, kita lanjutkan ke rumus jumlah dan selisih sinus serta kosinusnya ya. Nah, ada yang mau menyebutkan ulang tentang rumus jumlah dan selisih sinus serta kosinus yang sudah didapat tadi? Nah, silakan. Silakan, ada yang mau pendapat? Saya Pak. Ya, silakan Dore. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah buka kurung A plus B tutup kurung cos setengah buka kurung A min B tutup kurung. Itu yang sin Sin ya. A min sin B sama dengan ya. Ya, Yang berikutnya. kedua, sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah buka kurung A plus B tutup kurung sin setengah buka kurung A min B tutup kurung. Nah, itu yang sin A min sin B ya. Ya, benar. Berikutnya. Silakan, ada yang mau pendapat? Berikutnya, lagi 2. Saya, Silakan. Pak. Ya, Go Bintang, silakan. Yang cos itu cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B. Lalu yang cos A min cos B sama dengan 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Itu, Pak. Min kurang minnya ya. Min 2 ya. Min 2 sin setengah. Ya. Ya, benar ya. Ini cuma kurang min 2 ya. Jadi biar nggak keliru nanti rumusnya ya. Sudah. Itu untuk rumus jumlah ya. Dan selisihnya kalian sudah temukan ya. Udah bagus sekali ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kurang tanda atau salah hitung ya. Tidak masalah ya. Jadi Bapak tekankan lagi rumus yang dapat nanti adalah seperti ini ya. Nanti biar tidak salah saat digunakan pada soal ya. Itu tentang rumus jumlah dan selisih sinus serta kosinus ya. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang rumus yang didapat tadi ya, yaitu tentang perkalian dan jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus, Bapak memberikan sebuah kuis ya. Jadi tadi dari 2 buah soal. Jadi yang pertama menentukan nilai dari 8 sin 15 derajat kali cos 75 derajat. Jadi yang rumus perkalian ya, yang dapat tadi mana yang dipakai itu dijawab nanti ya untuk menjawab soalnya. Yang nomor 2, tentukan nilai dari cos 110 derajat tambah cos 50 derajat dibagi dengan sin 110 derajat dikurangi sin 50 derajat ya. Ini untuk rumus yang jumlah dan selisih yang dapat tadi. Ya. Nah, jadi kuis ini nanti juga Bapak akan share di WA group ya. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau nggak sempat foto sekarang nanti bisa lihat di grup WA-nya ya. Di grup WA kita di 11.8 nanti Pak share di sana ya. Untuk kuis ini kalian nanti kerjakan tulis tangan, nanti hasilnya diupload di tugas di Google Classroom ya, nanti Bapak akan nilai di sana. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang latihan soal ya. Jadi dari materi dari awal tentang rumus kosinus, sinus, tangen ya, jumlah dan selisih 2 sudut maupun sudut ganda dan sudut pertengahan ya, termasuk materi yang kita dapat tadi rumus perkalian dan jumlah dan selisih sinus dan kosinusnya ya. Bapak sudah siapkan beberapa soal, nanti kita bahas itu pada pertemuan berikutnya ya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri ya. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sudah berani berpendapat, sudah berani mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan semua orang ya, depan umum ya. Sudah bagus sekali ya. Sebagai penutup, jadi Bapak ingatkan lagi, jadi ingat jaga kesehatan kalian ya, tetap semangat. Akhir kata, kita akhiri pembelajaran kali ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak.